Saudara pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan, menyambung pelajaran kita yang sudah lalu-lalu, sekarang kita akan mempelajari pelajaran berikut dari 10 rambu. Kita sudah mempelajari rambu yang pertama ialah bahwa kita harus menginjil. Rambu yang kedua ialah bahwa kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran Allah. Dan rambu ini tentunya bertujuan untuk kita memiliki pertumbuhan tabiat menjadi seperti Yesus Kristus. Oleh karena kita telah diselamatkan oleh iman dan kita sudah dipakai dengan jubah kebenaran, dan semua orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya juga diberikan Tuhan jubah kebenaran dan diberikan Tuhan juga kuasa bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Dan pemirsa, sekarang kita belajar rambu yang ketiga ialah tentang doa. Di dalam Efesus 6:18 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Begitu pentingnya doa itu, dikatakan tidak ada batas berapa kali kita harus berdoa. Di sini dikatakan berdoalah setiap waktu. Saudara pemirsa, kalau kita belajar berapa kali berdoa setiap waktu, apa yang kita lakukan setiap waktu sebagai manusia yang hidup? Tidak lain yaitu kita bernafas. Kalau memang itulah maksudnya berdoa setiap waktu, maka kita harus terus-menerus hidup di dalam doa. Doa penyerahan kepada Tuhan. Dan roh nubuat memberikan kepada kita petunjuk dalam amanat kepada orang muda halaman 246. Berkata sebagai berikut. Satu-satunya tujuan penting dalam permintaan doa adalah mencari perhubungan yang lebih erat dengan Allah dan membawa kita ke dalam persetujuannya. Jadi tujuan utama daripada doa itu ialah agar kita mempunyai hubungan yang selalu erat dengan Tuhan. Itu tujuan utama daripada berdoa tersebut. Sehingga di dalam kehidupan seseorang hamba Tuhan dijelaskan oleh roh nubuat bahwa bagi hamba Tuhan ini dikatakan dia telah melakukan kegiatan berdoa sebagai berikut. Amanat kepada orang muda halaman 231. Hati yang sudah berhubungan begitu erat dengan Allah tidak dapat lagi dikalahkan oleh dosa. Dengan demikianlah Henok berjalan dengan Tuhan dan ia diangkat ke surga. Jadi roh nubuat katakan Henok dia telah diangkat ke surga karena dia sudah mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Allah sehingga dia hidup suci dan soleh, tidak dapat lagi dikalahkan oleh dosa, sehingga Tuhan telah mengangkat dia ke surga tanpa mengalami kematian. Saudara pemirsa, kita sering bertanya, kadang kita merasa enggan berdoa karena kita sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, saat kapan berdoa yang terpenting? Dengarlah saudara pemirsa. Mount of Blessing halaman 115. Jika kita merasa bahwa kita telah berbuat dosa dan tidak dapat berdoa, itu adalah waktunya untuk berdoa. Kita merasa sudah melakukan dosa dan tidak layak, tidak patut untuk berdoa. Padahal itulah waktunya yang tepat untuk berdoa. Karena kapanpun kita tetap tak layak di hadapan Tuhan. Kita selamat karena dilayakkan. Jadi doa itu adalah sangat penting pada saat kita merasa tak layak. Atau baru saja kita melakukan apa? Sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Disebutkan lagi bagaimanakah keadaan orang yang sudah disucikan, mengalami penyucian, hubungannya dengan doa ini. Saya kutip dari amanat kepada orang muda halaman 231. Bila penyucian sudah lengkap kita alami, maka hidup kita menjadi satu hidup dalam doa, yaitu hidup yang setiap saat pun tidak pernah melupakan Allah. Satu hidup yang setiap pekerjaan dilakukan dalam doa. Nah, inilah keadaan orang yang sudah berada di dalam penyucian yang lengkap. Setiap pekerjaan dilakukan dalam doa. Orang seperti itu sudah mengalami penyucian yang lengkap. Jadi apapun dia perbuat, apapun dia katakan, apapun dia pikirkan, apapun dia rencanakan, selalu di dalam doa. Dan pemirsa, apakah kita sudah pernah memikirkan pentingnya doa ini? Tapi yang jelas, bila mana kita mau memiliki tabiat seperti Kristus, kita harus berdoa seperti Henok, supaya kita layak nanti diangkat ke surga tanpa mengalami kematian seperti Henok. Dan kita harus berdoa juga seperti Henok. Dan pemirsa, buatlah doa itu bagaikan apa? Nafas hidup. Terima kasih. Kita sekarang berlanjut kepada rambu yang keempat dalam pembentukan tabiat yang sempurna ini. Rambu keempat mengenai reformasi kesehatan. Dalam Council on Health halaman 22, roh nubuat berkata sebagai berikut. Barang siapa memiliki terang dari Allah tentang reformasi kesehatan, telah mempunyai alat yang ampuh dalam proses penyucian
dalam kebenaran. Reformasi kesehatan adalah alat yang ampuh agar kita mudah dalam proses penyucian dan mengalami tabiat yang sempurna tersebut. Saudara pemirsa, hubungan kesehatan dengan tabiat tidak dapat dipisahkan. Maka Tuhan, sementara pelayanan di dunia ini, Roh Nubuat katakan lebih banyak waktunya digunakan menyembuhkan orang sakit daripada berkhutbah di khalayak ramai. Terang tentang reformasi kesehatan yang diberikan Tuhan harus kita periksa, teliti dengan cermat dan kita ikuti. Dengarlah saran di dalam Counsel on Diet and Food halaman 82. Roh Nubuat berkata, dalam keadaan darurat, pada saat erbah, Tuhan mengizinkan manusia makan daging binatang. Namun bukanlah itu makanan yang terbaik yang telah diberikan kepada manusia pada mulanya. Karena dalam biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran dan kacang-kacangan sudah terdapat semua unsur atau elemen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi sudah ada semua unsur tanpa makan makanan daging tersebut. Kemudian ditambahkan dalam Imamat 3:17, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jadi Musa di dalam tulisannya Imamat sudah dilarang untuk memakan apa? Lemak dan darah. Jadi kapankah saudara dan saya dikatakan oleh Roh Nubuat menjadi umat yang sempurna? Kapan? Dengarlah saudara 9 Testimoni 154. Bila reformasi kesehatan sudah benar-benar diikuti oleh umat Tuhan, barulah mereka dapat berdiri sebagai umat yang sempurna di hadapan Allah. Reformasi kesehatan harus diikuti dengan benar-benar agar kita boleh menjadi umat yang sempurna di hadapan Allah. Kesempurnaan tabiat tidak dapat dipisahkan daripada penurutan yang seksama terhadap semua petunjuk reformasi kesehatan. Dengarlah saudara, bagaimana proses kuasa yang dialami oleh reformasi kesehatan ini lebih daripada penginjilan. Dalam buku Peristiwa-Peristiwa halaman 58, dikatakan begini, saya suka memberitahukan kepada kamu bahwa segera tidak ada pekerjaan untuk dilaksanakan dalam bidang kependetaan karena sudah tertutup, kecuali pekerjaan misi kesehatan. Ya saudara pemirsa, tiba waktunya kita tidak bisa bebas menginjil, tetapi reformasi kesehatan ini masih tetap bisa jalan. Oleh sebab itulah dikatakan kita sebagai umat yang akan dianggap sempurna ini, kalau kita sudah benar-benar mengikuti semua petunjuk reformasi kesehatan, terutama di dalam penekanan sekarang lemak darah dan makanan daging. Di dalam buku Diet and Food halaman 409 dikatakan, janganlah makanan daging memasuki perut kita walaupun hanya sepotong. Makan daging bukanlah alamiah. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula, yaitu sewaktu penciptaan manusia di Taman Eden. Kembali kepada Eden, inilah proses penebusan itu, mengembalikan peta Allah yang hilang. Semuanya kita mengikuti petunjuk di dalam reformasi kesehatan seperti yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang kita pertama di Taman Eden. Kemudian kita melihat ada beberapa peristiwa dalam pengalaman Sister White untuk memberikan obat. Saya kutip dari 2 Selected Messages 298. Saya akan memberitahukan sedikit pengalaman saya, katanya, tentang arang sebagai obat. Untuk beberapa macam yang salah cerna, arang lebih manjur daripada obat-obatan medis. Arang dari pohon eukaliptus atau pohon kayu putih kami sudah gunakan untuk mengobati pembengkakan pada tubuh. Tapi dengan ini arang, ya. Jadi alamiah. Pada berbagai kesempatan Nyonya White telah mengobati berbagai macam penyakit dengan arang. Hasilnya sangat menakjubkan. Telah digunakan juga mengobati peradangan mata, peradangan memar, bisul, gigitan serangga dan ular, demam tifoid, salah cerna, peradangan usus besar. Saya kutip dari 2 Selected Messages 294. Jadi saudara pemirsa lihat di sini bahwa tabiat dapat kita miliki, tabiat sempurna dengan pertolongan mengikuti dengan cermat dan teliti reformasi kesehatan, dengan maksudnya kita mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang bersih, darah kita darah bersih karena kita makan makanan makanan yang diberikan Tuhan pada mulanya, bebas dari segala lemak dan darah. Dan pemirsa, sekarang kita masuk kepada rambu yang kelima. Rambu kelima agar kita memiliki tabiat sempurna, yaitu mengenai pemeliharaan hari Sabat. Saudara pemirsa, mari kita lihat petunjuk Roh Nubuat di dalam Child Guidance 529-530. Ditulis begini, adalah melanggar hukum yang keempat, itu hukum hari Sabat, dengan memperbincangkan perkara-perkara duniawi atau dengan terlibat dalam percakapan yang sia atau yang lucu-lucu. Jadi jam-jam kudus hari Sabat itu tidak boleh kita bebas memperbincangkan apa saja yang kita mau. Apalagi perkara-perkara duniawi, perkara yang sia-sia, dan omongan-omongan yang lucu-lucu. Tuhan tidak senang kalau kita bebas
membicarakan apa saja pada hari Sabat. Kemudian dikatakan begini, saya kutip dari To Be Like Jesus, penunggu bagi kita pada tanggal 6 Mei. Dikatakan begini, sebab mereka yang lalai mengadakan persiapan yang layak pada hari ke-6, hari Jumat, lalai membuat persiapan yang layak untuk menyambut Sabat pada hari Jumat, sesungguhnya melanggar perintah keempat, menjadi para pelanggar hukum Allah. Ya sudah mendengar, kalau kita mau benar-benar beroleh berkat limpah dari cara yang benar pemeliharaan hari Sabat, hari Jumat sudah harus ada persiapan. Berapa banyak kita orang Advent sekarang membuat atau melibatkan hari Jumat itu dalam persiapan ke hari Sabat. Ternyata kalau kita belum mengadakan persiapan hari Jumat untuk Sabat, kita belum memelihara Sabat dengan apa? Dengan benar. Kemudian bagaimana kita pergi ke rumah Tuhan beribadah pada hari Sabat? Dikatakan begini, saudara. Christ Object Lesson halaman 70. Benar, Roh Suci sudah pergi ke seluruh dunia di mana saja. Ia bekerja dalam hati setiap orang. Akan tetapi adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang untuk dituai masuk ke dalam lumbung Allah. Di dalam gereja kita bisa bertumbuh matang, siap dituai. Jangan tinggalkan gereja. Tuhan sudah memberkati gereja agar gereja itu menjadi satu wadah di mana umat Tuhan bisa bertumbuh, bertambah sempurna, siap dituai, bertemu dengan Tuhan. Memang benar, saudara pemirsa, kadang kita lihat hal-hal yang kurang patut di dalam gereja, sehingga kadang orang memikirkan, tidak terlalu bersemangat pergi ke gereja. Tapi tunggu dulu, walaupun gereja itu banyak kekurangan, banyak cacat, tapi jangan lupa, di dalam gereja Rohul Kudus datang dan bekerja, membuat Anda dan saya menjadi matang dan siap masuk lumbung Tuhan. Ditegaskan kembali tentang keberadaan jemaat Tuhan di atas dunia ini. Penuntun Pelayanan Kristen halaman 18 dikatakan begini, walaupun lemah dan bercacat, namun jemaat itu adalah sasaran kepada siapa Allah memberikan perhatiannya yang terbesar. Dalam arti khusus, gereja adalah panggung anugerahnya, di mana dia ingin menyatakan kuasanya mengubah hati. Di dalam gereja terjadi keajaiban, pertobatan, perubahan hati, pikiran yang kotor oleh kuasa ibadah gereja bisa menjadi suci. Makanya katakan, dia ingin menyatakan kuasa di dalam gereja untuk apa? Mengubah hati. Oleh sebab itu diperintahkan, dengarlah saudara perintah, saya Nyonya White telah perintahkan untuk mengatakan kepada gereja-gereja kita, pelajari kesaksian-kesaksian roh nubuat. Itu sudah dituliskan sebagai nasihat untuk menguatkan mereka yang hidup pada akhir dunia ini. Bila tidak, mereka berdosa oleh menolaknya. Kesaksian roh nubuat yang dituliskan oleh Nyonya White itu dikhususkan bagi gereja. Dikatakan di sini untuk menguatkan kita supaya kita bisa dapat berdiri teguh di dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang sangat detail di sana. Tetapi setan marah, saudara-saudara. Penipuan setan sekarang yang paling akhir dan berhasil ialah membuat tulisan dan kesaksian roh nubuat itu tidak berfaedah apa-apa. Hati-hatilah. Ini sudah dinubuatkan. Akan banyak muncul, bahkan dari orang-orang pintar sekalipun dalam gereja, meremehkan tulisan roh nubuat. Diberi petunjuk bagaimana cara yang tepat melihara hari Sabat, Child Guidance 528. Bila hari Sabat diingat, hal-hal yang bersifat fana tidak boleh dibiarkan mengganggu hal yang baka. Hal yang fana, hal yang bersifat sementara di dunia ini tidak boleh dibiarkan mengganggu usaha mencari hal yang kekal. Yang sementara jangan dibiarkan mengganggu yang kekal. Dalam hal memikirkan ini, saudara pemirsa, timbul beberapa pertanyaan di dalam diri kita. Bagaimana soal majelis hari Sabat? Perlu kita memikirkan pekerjaan Tuhan melalui agenda-agenda majelis. Tapi perlu juga diperhatikan agenda majelis itu kadang sudah berbicara kita mengenai apa? Hal-hal yang fana, hal-hal yang duniawi. Apakah memang Tuhan mau kita membicarakan hal-hal duniawi pada hari Sabat? Makanya dikatakan, tidak ada tugas yang dilakukan dalam 6 hari bekerja begitu menghabiskan tenaga, hingga pada hari perhentian Tuhan kita terlalu lelah untuk melakukan tugas pelayanan kepadanya. Artinya, Tuhan tidak suka atau tidak mengizinkan orang kehabisan tenaga sepanjang pelayanan 6 hari, sehingga pada hari yang ke-7 sudah tidak ada tenaga lagi, sehingga dia tidak bisa dengan tegar dan segar beribadah berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat. Karena Raja semesta alam selamanya kita junjung tinggi daripada apapun yang ada di atas dunia ini yang menjadi keperluan hidup kita. Bagaimana dengan ibadah di rumah? Penunggu pagi, penunggu sore. Tetap diingatkan kepada kita, ini sebagian daripada ibadah. Membina keluarga 2 halaman 548. Roh nubuat berkata, biarlah kita melakukan kebaktian singkat pada pagi dan pada sore hari bersama semua anggota keluarga kita. Kebaktian singkat itu harus ada 3 faktor. Faktor itu 1, bernyanyi
dua membaca firman, ketiga doa penyembahan. Ini 3 faktor harus tetap ada di dalam ibadah pagi dan sore. Padahal sering kita pakai diskaun. Tidak semua yang 3 itu kita ikuti. Karena faktor apa? Terburu-buru, karena terlambat bangun. Tetapi Tuhan tidak senang kalau ada diskaun di sini. Ada menyanyi pujian, membaca firman Tuhan, dan doa penyembahan. Tentunya saudara, kita latih di rumah doa bertelut, doa penyembahan. Itulah yang diminta di dalam roh nubuat di sini. Saudara pemirsa, sucian hari Sabat harus lebih teliti kita pikirkan menjelang datangnya hari Tuhan ini. Semoga pelajaran yang 3 rambu ini sudah menolong kita untuk bagaimana memiliki tabiat yang sempurna. Inilah doa dan harapan saya, saudara pemirsa. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, memanggil kami menjadi tetap bertumbuh menjadi seperti Yesus di dalam tabiat kami. Oleh karena Tuhan sudah membenarkan, Tuhan memberikan kepada kami jubah kebenaran, menyelubungi kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tetap berdiri, bersih dan suci, dianggap menjadi seorang yang tak pernah berbuat dosa. Namun kemudian Tuhan berikan kepada kami kuasa bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Tolongnya Tuhan supaya kami tetap bertumbuh dalam memperoleh tabiat yang bersih dan suci. Sampai tiba hari Tuhan datang kami didapati memiliki tabiat yang tak bercacat celah. Dengarlah seruan kami Tuhan. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.